Selamat malam Bapak Ibu Jemaat terkasih Tuhan. Selamat datang dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020. Ibadah keluarga kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Parapatlende. Sebelum kita masuk ke dalam tata ibadah pada malam hari ini, dipersilakan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan masuk ke dalam ajakan beribadah. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 381, baitnya yang pertama dan yang kedua, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami mau mengucapkan syukur untuk hari-hari yang boleh kami jalani. Di tengah-tengah kesulitan kami Tuhan menghadapi situasi pandemik ini, kami mau menyatukan hati bersama-sama dengan anggota keluarga kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Berkati hati kami ya Tuhan, berkati keluarga kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu lewat pelayanan firman-Mu Tuhan, lewat pujian yang kami naikkan, lewat doa yang kami sampaikan Tuhan. Kiranya Tuhan, berkat-Mu tidak berlalu begitu saja daripada kami Tuhan, namun lewat ibadah ini Tuhan, kami dimampukan untuk melaksanakan hidup beriman kami seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Pakailah kami Tuhan lewat peribadatan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk ke Mazmur Pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-39, ayat yang ke-13 sampai ayat yang 14 yang menyatakan, Dengarlah doaku ya Tuhan, Dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. sebab aku pergi menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum Aku pergi dan tidak ada lagi. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan pujian dari Kidung Jemaat 358, bait yang pertama dan yang kedua, Semua yang letih lesu. Percaya
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita kembali siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, lembutkanlah hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga ketika lawatan firman-Mu hadir, kami juga bersedia dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, dan kami dalam sukacita berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah atas kami dan berkuasalah atas kami dengan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah, saya undang kita berdiri. Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan di bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, tema kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini adalah menghargai hidup. Setiap orang pasti punya makna terhadap di hidupnya, atau setiap orang memaknai hidupnya itu dengan pemahaman atau pengertian masing-masing. Saya kemukakan beberapa makna hidup yang ada mungkin di sekitar kita. Ada orang yang menganggap bahwa hidup yang dihidupinya itu takdir. Ya sudah takdir begini, mau apa lagi? Sehingga kadang kita tidak mau berusaha lagi. Karena ya memang takdir saya itu sudah miskin. Takdir saya itu seperti ini, ya sudah. Bahkan untuk hal-hal yang lebih parah lagi, kita menganggap bahwa ya namanya juga kita ada di sini, namanya juga saya anak begini, namanya juga saya keluarga begitu, ya terima saja. Ada orang yang beranggapan bahwa hidup sudah takdir. Yang kedua, ada yang beranggapan bahwa hidup ini panggung sandiwara. Sehingga
ada banyak kepura-puraan yang dibuat. Di keluarga berpura-pura, di kantor, di masyarakat. Karena kita anggap bahwa hidup ini panggung sandiwara. Atau kita ambil peran ini, peran itu. Dan akhirnya kita semua pakai topeng. Di rumah kita menjadi ayah yang baik, di masyarakat kita menjadi ibu yang baik, tetapi di dalam rumah tangga topeng itu kita buka, ternyata kita tidak selembut seperti itu. Kita tidak setulus seperti itu. Karena kita anggap hidup ini adalah panggung sandiwara. Kita bersandiwara di sana dan di sini. Ada juga yang beranggapan bahwa hidup ini harus selalu berjuang sedemikian rupa sampai akhirnya kita lupa tentang Tuhan. Yang penting kita mengisi kehidupan ini dengan baik. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita begini. Suatu saat ada seorang ayah yang sudah mempunyai 2 orang anak. Dia sedang meniti karir. Sehingga sekalipun dia bekerja sangat sederhana sebagai cleaning service, tapi dia kursus ini dan itu. Setelah dia kursus ini dan itu, maka dia mendapat banyak sekali ijazah, penghargaan, sehingga dari cleaning service dia naik menjadi pekerjaan yang bagus. Setelah itu dia kuliah lagi. Lalu karena dia sibuk, paginya dia bekerja, malamnya dia kuliah, dia selalu berjanji kepada istri dan anak-anak, besok papa ndak ke gereja ya, kalian saja. Nanti kalau papa sudah agak baik pekerjaan papa, nanti kita sama-sama ke gereja. Anak-anak dan istrinya rindu sekali pergi ke gereja bersama ayahnya. Tetapi setelah ayahnya kuliah, sudah lulus kuliah, pekerjaannya tambah bagus lagi. Dia dipercayakan pekerjaan yang lebih tinggi lagi. Dia membeli rumah yang agak luas, lalu dia bekerja dengan sibuk. Dia tetap kursus sana, kursus sini, ikut banyak sekali hal-hal yang menunjang pekerjaannya. Tetap dia berjanji, papa besok gak ke gereja ya, sebab papa nanti sudah agak tenang, papa sudah agak baik, nyaman, pasti kita ke gereja. Tetapi itu semua tidak pernah didapatnya. Anak-anak rindu sekali untuk duduk bersama papanya di gereja, tetap mereka belum bisa. Lalu saudara-saudara, dia bekerja lebih bagus lagi. Ternyata dia dipercayakan harus pergi ke kota satu, ke negara satu, dengan negara yang lain. Karena begitu sibuknya, dia tetap berjanji kepada istrinya, suatu saat pasti kita akan sama-sama ke gereja. Tapi saudara-saudara, tidak pernah itu terjadi. Suatu saat, malam yang tenang, anak-anak sedang nonton TV, istrinya juga begitu nyaman dengan rumah yang sudah sangat luas, besar, dengan semua fasilitas yang hebat. Suaminya datang, besok kita akan ke gereja bersama-sama. Kali ini papa punya waktu. Papa sudah tidak terlalu sibuk, papa sudah bisa mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan. Sehingga besok Pak kita ke gereja. Istrinya senang sekali. Dia mulai membuka lemari, mencari baju yang terbaik. Lalu dia juga memberitahu kepada anak-anak, anak-anaknya hore, anak-anaknya sudah remaja. Dan mereka sangat rindu untuk pergi ke gereja dengan papanya. Dan malam itu semua penuh sukacita, mempersiapkan diri besok mau ke gereja. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ternyata malam itu mereka siap semua, besok pagi mereka bangun, semua sudah mandi siap. Waktu mau bangunkan papanya, ternyata papanya tidak bangun lagi. Papanya telah dimuliakan Tuhan. Dan saudara, mereka menangis, kerinduan mereka untuk
bersama-sama hadir ke gereja hanya sebuah impian. Dan saudara, ilustrasi ini mau mengatakan bahwa kadang kita menghargai hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kita bekerja dan kita lupa waktu untuk berteduh, dan itulah cara kita menghargai hidup. Tadi saya katakan bahwa kita bisa menghargai hidup. Masing-masing kita punya memaknai, kita dapat memaknai hidup dengan cara kita sendiri. Tetapi mari kita masuk firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini akan menuntun kita apakah ketika kita memaknai hidup itu benar atau tidak. Mari kita pahami firman Tuhan pada malam hari ini. Kembali saya membaca ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, kata nafas hidup itu berasal dari bahasa Ibrani adalah neshama, yang berarti tiupan atau hembusan atau nafas yang sangat vital, sangat penting, dibutuhkan oleh manusia. Jadi ketika manusia itu di dalam kitab Kejadian dikatakan dibentuk dari tanah di sini bahkan dikatakan debu, itu tidak berarti sangat banyak di bumi ini banyak sekali tanah atau debu. Tetapi Allah membentuk manusia itu dari tanah. Lalu setelah Allah membentuk, tanah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanah itu sangat-sangat rendah. Tetapi ketika Allah menghembuskan nafasnya, maka manusia itu hidup. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bersama bahwa nafas itu adalah nyawa, jiwa, sehingga hidup ini bisa bersemangat. Itu arti dari nafas. Sehingga saudara-saudara ketika Allah menghembuskan nafas itu kepada tanah yang tidak berarti ini, maka jadilah manusia menurut kitab Kejadian. Dan saudara-saudara yang terkasih, kitab Kejadian ini ada 2. Jadi Kejadian 1 itu berbicara bahwa Allah menciptakan semua, baru terakhirnya Allah menciptakan manusia. Tetapi di bagian kitab Kejadian 2 dari sisi yang lain berbicara bahwa manusia diciptakan terlebih dahulu. Nah, kedua hal ini tidak bertolak belakang, tetapi dari sisi pandang yang berbeda. Saya tidak menjelaskan tentang hal itu, tetapi saya mau menjelaskan bahwa manusia dibentuk oleh Tuhan dan manusia itu hidup karena ada roh Tuhan dalam diri manusia, sehingga dia hidup. Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Bahkan dalam Mazmur 8 ayat 5 dikatakan bahwa apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi di sini keunikan manusia itu diciptakan sebagai ciptaan yang tertinggi. Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Maksud daripada gambar Allah ini bukan karena manusia itu mirip dengan Allah, tidak. Manusia diciptakan sebagai gambar Allah, itu berarti manusia diberikan karakter Allah. Karakter Allah itu ada kasih, kesabaran, sukacita, buah-buah roh itu ada. Buah roh itu ada dalam diri manusia. Manusia diciptakan, diberikan karakter Allah. Dan manusia juga diberikan kuasa Allah. Setelah Allah menciptakan alam semesta ini, maka manusia diminta untuk menguasainya, mengelolanya. Jadi kuasa Allah itu diberikan kepada manusia, sehingga disebut manusia itu segambar dengan Allah. Dan saudara-saudara yang terkasih, ketika manusia itu segambar dengan Allah, maka manusia melakukan apa yang Allah inginkan, karena dia diberikan karakter Allah. Bahkan kehidupan diberikan karakter Allah, kuasa Allah diberikan kepada manusia. Sehingga manusia itu mampu
mempertimbangkan mana yang baik, mana yang jahat. Lalu manusia juga berkuasa untuk menciptakan ulang, karena dia diberikan kuasa. Makanya saudara-saudara, beda sama burung. Burung itu dari dulu ya sangkarnya begitu-begitu saja. Tetapi manusia tidak. Manusia bisa menciptakan rumah, gaya minimalis, gaya Spanyol, gaya Eropa dan sebagainya. Manusia bisa menciptakan karena manusia diberikan kuasa. Dan manusia juga diberikan kemampuan untuk mengasihi ciptaan, untuk sabar, untuk sukacita, untuk juga melakukan hal-hal yang benar. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa oleh dosa maka manusia hidup dan tidak lagi melakukan apa yang Allah inginkan. Karakter Allah hilang daripadanya. Manusia hidup dalam permusuhan, persaingan. Manusia hidup dalam hal-hal yang jahat. Dan saat itu kuasa manusia yang seharusnya bisa mengelola alam semesta ini, ternyata manusia melakukan apa yang disebut dengan keserakahan dan sebagainya. Dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali untuk memahami kitab Kejadian ketika manusia diciptakan. Bahwa manusia dihembus roh Allah yang membuat manusia itu hidup. Jadi yang harus kita pahami tentang hidup ini, yang pertama, hidup ini harus berpusat pada Allah. Karena kalau Allah tidak menghembuskan roh itu, maka manusia tidak hidup. Jadi mari kita hidup harus seturut dengan kehendak firman Allah. Firman itulah yang membuat manusia hidup. Firman itulah yang memampukan manusia hidup dalam pertimbangan-pertimbangan. Dan roh Allah yang memampukan manusia itu tetap eksis, kuat dan semangat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari sesibuk apapun Bapak Ibu saudara-saudara, ambil waktu untuk tenang sebentar. Teduh untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itulah yang membuat kita bapak-bapak hidup dalam pertimbangan yang benar, ibu-ibu juga bisa bijak, anak-anak juga bisa tetap mengisi hidup ini dengan baik. Kalau kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Tapi kalau kita anggap remeh, kita mau bekerja terus, maka kita akan sama seperti ilustrasi tadi. Kita selalu mengisi hidup ini dengan cara kita, tapi kita tidak tahu hidup ini akan segera berakhir. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sesibuk apapun kita, firman Tuhan jangan sampai kita lupakan. Ingat bahwa Tuhanlah yang menghembus rohnya dalam diri kita sehingga kita hidup. Bayangkan saja, roh itulah yang membuat kita hidup. Tapi kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman tidak bisa lepas dalam hidup kita. Kita membutuhkan arahan, tuntunan, kuasa. Firman menguasai kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, memang kita tidak bisa ke gereja, tapi dengan ibadah secara streaming hargailah. Kita juga bisa baca Alkitab di rumah. Oke, mungkin Alkitab terlalu ribet. Tetapi kan kita punya HP, smartphone yang kita punya, ada Alkitabnya. Luangkanlah waktu untuk mendengar, mendalami akan firman Tuhan. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia harus hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita pahami, saudara, kita harus hargai hidup ini dengan baik. Saya pernah baca di internet tentang oksigen. Jadi saudara-saudara, napas atau udara yang diberikan bagi kita itu memenuhi paru-paru kita sehingga membuat kita sangat baik. Oksigen yang tersedia dalam tubuh kita itu baik, maka kita akan mampu mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Kinerja organ tubuh menghasilkan nafas ke seluruh tubuh. Oksigen ini
Bapak Ibu Saudara, kita terima secara gratis. Saya kasih contoh saja. Sekarang ini kan kita bisa hirup udara dengan baik sekalipun kadang kita tutup masker. Tetapi yang harus diingat baik-baik bahwa ini semua gratis. Kita bisa hirup udara dengan sangat gratis. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, perlu kita ingat bahwa paket oksigen itu kecil di portable saja harganya 1,2 juta rupiah. Menurut penelitian, orang dewasa menghabiskan 11.000 liter udara per hari dan 11.000 liter oksigen. Jadi 20% dari 11.000 liter oksigen itu kita butuhkan. Nah, sekarang ini kita diberikan secara gratis. Kalau kita sakit, maka kita harus membayar. Ada orang yang, aduh sudah susah-susah, mau tarik napas saja susah. Sampai akhirnya kadang-kadang mau ngomong aja susah. Karena apa? Dia tidak punya napas yang baik. Dan pada saat itu kita membutuhkan uang yang cukup banyak untuk hal ini. Jika contoh saja, kita membutuhkan per hari itu 80% dari nitrogen, jadi 8.690 liter per hari jika dikalkulasi saja dengan harga. Harga jual di pasar itu oksigen 25.000 per liter, sedangkan nitrogen itu 9.950 per liter, itu 2-3 tahun yang lalu. Maka dalam sehari dijumlahkan kebutuhan oksigen dan nitrogen untuk bernapas kita itu dalam sehari itu bisa 91.695.000. Kita membutuhkan itu per hari. Dan saudara, ajaib bahwa kita diberikan secara gratis. Tuhan menghembuskan nafas hidup itu kepada kita. Lalu semua organ hidup kita ini berjalan dengan baik, berdiri di kaki kita, tangan kita bisa kita gerakkan, otak kita bisa kita pikirkan. Semua itu Tuhan berikan secara gratis. Kenapa kita tidak bisa menghargai hidup ini dengan benar? Kenapa kita pergunakan untuk hal-hal yang jahat? Kenapa kita pergunakan untuk nafsu yang sebenarnya membuat kita tidak berarti sama sekali? Padahal saudara dan saya adalah segambar dengan Allah. Nah, kalau tema kita pada malam hari ini kita harus menghargai hidup. Yang pertama yang harus kita lakukan, syukurilah untuk kesehatan yang ada. Syukurilah untuk nikmat dan rahmat yang Tuhan berikan. Syukurilah bahwa seisi rumah tangga kita menerima kita apa adanya. Mereka sehat, kita harus bersyukur. Hargailah hidup ini dengan baik. Kalau kita sebagai ayah, peranlah ayah itu dengan baik, sebagai ibu, sebagai anak-anak. Karena hidup ini diberikan secara gratis. Tetapi kadang kita sebagai orang Kristen melupakan hal itu. Hal yang ketiga, rancangan Tuhan bagi kita itu sungguh luar biasa. Saudara tidak dihembuskan nafas lalu sudah, saudara bernafas selesai. Tidak, hidup yang Tuhan berikan ini ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita memuliakan Tuhan. Untuk supaya kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Untuk supaya kita berperan untuk memuliakan Tuhan. Apa yang harus kita buat? Jadilah manusia yang berkualitas. Kualitas itu bagaimana? Kualitas di dalam Tuhan. Dan mengerjakan semua hal secara bertanggung jawab. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam Efesus 5 ayat 17, ayat 15 sampai 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita harus buat dengan hidup yang Tuhan berikan ini? Kita harus hidup sebagai orang benar, bukan bebal. Orang benar itu bukan berarti dia tidak jatuh, tetapi dia tidak keraskan hati.
Dia menjadi bijak, bangkit lagi dan melakukan segala yang Tuhan inginkan. Dia pergunakan waktu dengan baik, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu dia senantiasa mau mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, biarlah dengan hidup yang Tuhan berikan ini, kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita bersyukur, tetapi kita mengisi dan berarti bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita sambut firman Tuhan ini dengan Gita Bakti 369 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, terima kasih banyak untuk kehidupan yang Kau percayakan bagi kami. Kami akui, kadang kami tidak menghargai hidup ini dengan baik. Kami tidak menghidupi hidup yang Kau percayakan dengan baik. Bahkan, kami senantiasa senang bekerja, tetapi kami tidak duduk untuk memaknai pekerjaan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kami senang untuk berjuang, tetapi perjuangan kami jalani sendiri sehingga kami menjadi lelah. Kami senang Engkau memberikan orang-orang terdekat yang baik, tetapi kami tidak memberi makna teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga memohon kepadamu. Kami juga kadang tidak mengerti tentang kehidupan ini, sehingga kehidupan yang kami hidupi ini membuat orang-orang di sekitar kami menjadi sangat tertekan. Kehidupan kami sangat mengintimidasi mereka. Tolonglah Tuhan, sehingga kami lebih bijaksana dan mau mengisi kehidupan ini dengan baik. Sebagai ayah, kami lakukannya dengan baik, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kami hidup. Biarlah kami menjadi ayah yang bertanggung jawab, imam dalam rumah tangga. Kami juga menjadi pekerja-pekerja yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebagai istri, ibu rumah tangga, Engkau juga tuntun kami
sehingga kami bersyukur kami dapat mengelola rumah tangga dengan baik. Kami juga boleh menjadi ibu yang bersyukur, ibu yang senantiasa menghargai kehidupan, tubuh, dan juga memaknainya dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak, mampukanlah kami untuk senantiasa bersyukur, mempunyai orang tua yang bijaksana, orang tua yang takut akan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dalam kuliah, pekerjaan, dalam sekolah, pergaulan, dalam tumbuh kembang kami. Kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang di sorga, berilah dimanapun kami hadir, kami bermakna. Dimanapun kami lakukan segala aktivitas kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus secara khusus, kami tak putus-putus tetap berdoa untuk orang tua lanjut usia. Ketika mereka terpapar sakit di rumah maupun di rumah sakit, biarlah jamahan kasih pengasihan Tuhan tetap berlaku atas mereka. Sehingga kami juga bijaksana mengasihi orang tua lanjut usia dan mereka sehat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, mereka juga dibungkus oleh kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Sesederhana apapun pekerjaan mereka, ajarlah kami menghargai mereka, ajarlah kami mampu untuk mendukung mereka, ajarlah kami juga bersyukur bahwa orang tua kami adalah kasih sayang yang Tuhan percayakan atas kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, memohon Engkau juga mau menjamah orang-orang yang sedang sakit, terpapar virus corona. Tuhan, mari bila Engkau berkenan, biarlah virus ini dihalau daripada kami. Dengan jumlah yang makin banyak di DKI Jakarta ini, Tuhan sendiri mau campur tangan. Pagarilah, tutup bungkus semua yang sehat dan semua yang sakit Engkau pulihkan. Karena kami tahu kami mempunyai Tuhan, tabib di atas segala tabib, Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang memulihkan. Tuhan Yesus, kami bawa para medis, rumah sakit, Engkau juga mau memberikan manajemen yang bijaksana sehingga kasih pendampingan, pelayanan yang dilakukan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah firman yang sudah diberitakan pada malam hari ini. Ajarlah kami menghargai diri kami, menghargai kesehatan, menghargai tubuh ini sebagai bait-Mu, sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Kami boleh bekerja keras, tetapi kami juga tekun berdoa bahwa semua yang kami lakukan tanpa Tuhan maka sia-sia. Biarlah kami tetap hanya bersandar kepadamu. Berkatilah para presbiter, berkatilah juga ke-6 unsur pelkat, komisi, berkatilah dan jamalah juga operator LCD, tim musik. Kami juga bawa Inforkom GPB Rene, kasihani kami, biarlah apa yang kami lakukan juga berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Ketika kami mengisi kehidupan ini tidak benar, ampuni kami. Ketika kami hanya memikirkan diri kami, tetapi kami tidak berpegang pada kehendak-Mu, ampuni kami. Kuduskan kami semua, perbaharulah hidup kami, sehingga kehidupan ini adalah persembahan yang layak dan berkenan kepadamu, dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa, memohon kasih dan kesetiaan Tuhan juga berlaku untuk semua orang di muka bumi ini, para peneliti, TNI, Polri, Densus 88, kami serahkan semua mereka, biarlah mereka bekerja sesuai fungsi dan mereka juga bersyukur dan memaknai hidup ini dalam ketaatan kepadamu. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 yang menyatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Yesus Kristus. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita dengarkan pujian dari Kidung Jemaat 334, baitnya yang pertama dan kedua, Jangan takut, hai tanah. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan syukur hati kami ya Tuhan yang mau kami bawa lewat hati yang sukacita dan dengan iman penuh. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan mampu memberikan sukacita kami lebih lagi pada hari-hari di mana kami melaksanakan hidup beriman kami, lewat keluarga, lewat hidup bermasyarakat, lewat hidup kami dalam aktivitas kami bekerja. Pakai kami Tuhan lewat persembahan kami, dan biarlah kami memberikan persembahan kami berupa tubuh kami Tuhan, yang merupakan persembahan sejati bagimu. Berkati gereja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengelola persembahan kami, agar dapat berguna sebagaimana mestinya gereja bertanggung jawab. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi biarlah kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman di setiap aktivitas kita. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 254 bait 1 dan 2.
lepaskan, Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan, Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percaya suka atau duka, sudah teman. Jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita dari sekarang sampai selama-lamanya.